Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA. Dan saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah masuk ke jenjang SMP. Kali ini kita akan belajar objek IPA dan pengamatannya. Apa sih itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Apa saja di alam sekitar kita? Coba perhatikan gambar ini. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada tanah, ada batu, ada air, ada gunung, dan masih banyak lagi. Nah, di IPA kita akan mempelajari interaksi antara objek-objek tersebut. IPA diperoleh dari proses penyelidikan berbagai gejala alam. Gejala alam meliputi gejala alam biotik dan abiotik. Biotik merupakan komponen hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Sedangkan abiotik merupakan komponen tak hidup, contohnya ada batu, tanah, air, udara, dan lain-lain. Untuk mempelajari gejala alam, ilmuwan melakukan serangkaian kegiatan ilmiah, meliputi pengamatan dan pengukuran. Pengamatan adalah kegiatan mengamati dan mencatat objek di sekitar kita. Pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara kualitatif. Pengamatan ini dilakukan dengan panca indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, dan lain-lain. Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif. Contohnya, pengamatan berbagai warna bunga menghasilkan data warna-warna bunga. Pengamatan berbagai bentuk daun. Kemudian juga ada observasi terhadap rasa berbagai makanan. Yang kedua adalah pengamatan secara kuantitatif. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Data yang dihasilkan merupakan data kuantitatif berupa angka. Contohnya adalah mengukur berat badan dengan timbangan, mengukur suhu tubuh dengan termometer, dan mengukur tinggi badan dengan meteran. Kemudian ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dalam pengukuran dikenal dua jenis satuan, yaitu ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Contohnya kita mengukur dengan telapak kaki, depa, jengkal, hasta, dan lain-lain. Satuan ini tidak diakui secara internasional karena akan terdapat perbedaan hasil pada pengukuran. Satuan jengkal orang Indonesia dengan satuan jengkal orang Amerika memiliki perbedaan, meskipun benda yang diukur sama. Yang kedua ada satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda dan berlaku secara umum atau internasional. Contohnya adalah kilogram, meter, sekon, dan lain-lain. Kemudian besaran. Besaran ada dua. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lain. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran. Ada 7 besaran pokok. Untuk mempermudah menghafal, kalian bisa menyingkat dengan jiwa SMP. Apa itu jiwa SMP? Ada jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Selanjutnya, untuk besaran turunan, contohnya ada kecepatan. Kecepatan diperoleh dari rumus jarak dibagi dengan waktu. Jarak merupakan besaran pokok panjang, yang satuannya adalah meter, dan waktu juga merupakan besaran pokok, yang satuannya adalah sekon. Kemudian ada luas. Luas diperoleh dari rumus panjang dikalikan dengan lebar.
panjang dan lebar keduanya adalah besaran pokok panjang yang satuannya adalah meter. Ada banyak sekali contoh besaran turunan yang lain, seperti yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, sampai di sini pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam alat ukur. Jadi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.